kesempatan, kesehatan, kekuatan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Sebabnya mari kita saudara sama-sama menyembah Tuhan pada saat hari ini. Kita akan angkat pujian yang berkata, In moment like this, I sing out a song. Haleluya. Puji Tuhan. In moment like this, in moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hand. I lift up my hands to the Lord. In moment like this, hallelujah. In moment like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing I love you, 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 Lord, I love you. Katakan bersama, di saat ini aku bernyanyi Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat ini kami bernyanyi. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih padamu Yesus, juga sekarang ku angkat tangan, angkat tangan pada Tuhan. Nyanyiku cinta Kau, nyanyiku cinta Kau, nyanyiku cinta Kau, oh Tuhan, nyanyiku cinta Kau, puji Kau. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu senantiasa terus untuk menyembah Bapa di surga, meninggikan Engkau melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, in moment like this, in moment like this, I sing out the song, I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. Sama-sama
katakan singing I love you Lord, singing I love you Lord, singing I love you Lord, singing I love you, singing I love you, Lord, I love you, singing I love you, Lord, 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 singing I love you, singing I love you, Lord, I love you. Nyanyiku cinta kamu, nyanyiku cinta kamu, nyanyiku cinta, nyanyiku cinta kau puji haleluya. Kami mengasihi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, segala pengorbanan-Mu Tuhan. Tak dapat kami balaskan selain memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan kasih kita kesempatan untuk kembali menikmati hari yang baru. Kita percaya bukan oleh karena kuat dan gagah kita, namun kita mengakui dan kita percaya semuanya karena cinta Tuhan bagi kita. Itu sebabnya saudara, mari kita berterima kasih saat hari ini. Agungkan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan, ucap syukur kepada Dia. Naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan, dan inilah waktunya untuk kita terus menaikkan syukur kita melalui pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Kita katakan bersama, singing I love you Lord, dengan segenap hati puji Tuhan. Singing I love you Lord, singing I love you Lord, singing I love you Lord, I love you. Sekali lagi kita angkat pujian ini, singing I love you Lord. Nanti untuk doa pembukaan dengan penuh kasih saya mengundang Ciling untuk bawa kita di dalam doa pembukaan. Haleluya. Singing I love you Lord. Haleluya. Singing I love you Lord. Singing I love you Lord, I love you. Nanti Ciling buka kita di dalam doa untuk ibadah hari ini.
Amin. Amin. Yesus. Amin. Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah buka ibadah kita di dalam doa. Saatnya kita akan terus memuji membesarkan nama Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tiada berkesudahan bagi kita. Selalu baru rahmat Tuhan bagi kita. Mari kita angkat pujian yang bersama-sama yang berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, haleluya, sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kembali kita katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, oh hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh Tuhan Yesus baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, oh tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, oh hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh sangat baik, oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, oh
sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good. Hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Semua katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Jesus, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Oh Jesus, Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang layak ditinggikan. Kita bersyukur bahwa Dia baik bagi kita. Amin, saudara. Sebelumnya mari ekspresikan kebaikan Tuhan dengan senantiasa memuliakan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam segala situasi dalam perjalanan kehidupan kita. Sebabnya saudara, mari kita bersyukur hari ini karena Tuhan yang senantiasa menolong kita. Dia adalah Allah yang baik, yang senantiasa setia menjaga dan memelihara kita. Amin, saudara. Ada satu lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini, yaitu yang berkata, Great is your faithfulness, O God. Hallelujah. Your wrestle with the sinner heart, you lead us by still waters and to mercy. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan setia bagi kita, yang senantiasa menjaga kehidupan kita dan memelihara kehidupan kita. Sebabnya naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Great is your faithfulness, O God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Your grace is enough for me, O God. Great is your faithfulness, O God. Your wrestle with the sinner heart. You lead us by still water. You
grace and by still water and true mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough, amen. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us, oh God. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Sekali lagi, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Sama-sama jemaat katakan, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Oh, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Amen. Hallelujah. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Once again, your grace is enough. Amen. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. For me. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kasih Tuhan cukup bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau baik Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami memuji, membesarkan nama-Mu senantiasa. Kami bersyukur kepada-Mu untuk segala kebaikan-Mu. Sebab Tuhan kami baik.
Terima kasih Tuhan, saatnya hati kami rindu untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu itu yang akan menuntun kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebabnya Tuhan kami mau senantiasa tunduk kepada firman-Mu. Kami senantiasa rindu Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Sebelum kita Tuhan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu pujian yang akan kita nyanyikan, kita akan angkat saat ini. Pujian ini menyatakan bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di salib yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan kita boleh menikmati hari ini. Sebabnya mari kita bersyukur. Melalui pujian ini saudara kita angkat kepada Tuhan. Kita naikkan dengan segenap hati kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on your throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. I can live in love, Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mari sama-sama katakan, oh, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown me now with many crowns. You reign victorious. I am lifting up Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Amin, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail. Thank you for the nail. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many
saat siang hari ini kepada Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di salib yang telah menjadikan kita ada sampai hari ini. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh kembali menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Dia yang layak untuk ditinggikan, Dia yang layak untuk disembah. Haleluya Tuhan. Oh, inilah kami umat-Mu Tuhan, datang sujud di hadapan-Mu, menyembah, meninggikan nama-Mu, Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Sama-sama jemaat kembali dengan segenap hati kita katakan, worthy is the Lamb. Haleluya. Worthy is the Lamb, seated on the throne of Judah, crown you down with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up, Jesus, Son of God. Jesus, I'm of God, the darling of heaven, see fly. Worthy is the Lamb, sing the name, worthy is the Lamb, yang layak untuk didirikan, haleluya. Oh, worthy is the Lamb, seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, oh high and lifted up, Jesus, Son of God. Jesus, I'm of God, the darling of heaven, see fly. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih. Saat ini kami bernyanyi, kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Karena ini merupakan satu ucapan syukur kami kepada-Mu untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami balas dengan apapun yang kami miliki. Thank you for this moment, Lord. Thank you for the opportunity that you give to us. Thank you, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi siang hari ini kembali kami umat-Mu Tuhan. Kami semua jemaat GPD San Francisco dan seluruh umat-Mu yang mengikuti pelayanan ibadah kami melalui live streaming online saat ini Tuhan. Kami mengangkat hidup kami di hadapan hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami telah datang memuji, membesarkan nama-Mu, meninggikan Engkau. Kami bersorak bagi-Mu karena Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Saatnya ini Tuhan kami rindu, hidup kami Tuhan, hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami semua, bagi umat-Mu Tuhan. Seberapapun firman-Mu dapat dijangkau saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus, yang telah Kau utus dari jauh sana Tuhan.
Biar dia tinggal di dalam urapan Tuhan dan hikmat-Mu Bapa di surga. Agar supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar bersumber berasal dari Engkau Tuhan, yang akan menguatkan, menumbuhkan iman kami Tuhan di masa-masa yang sukar ini, sehingga kami tetap terus Tuhan bersandar dan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Bagi kami semua umat-Mu, biar kami senantiasa membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, segala kegelapan yang mengganggu fokus kami dalam mendengar firman Tuhan saat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh bebas leluasa Tuhan. Kami boleh memahami dengan benar kebenaran firman-Mu dan istimewa dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami nyanyikan doa ini dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Semua umat yang percaya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan saudara, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memperkenalkan hamba Tuhan yang akan menjadi pembicara pada saat siang hari ini. Haleluya. Dan pada hari ini berkesempatan bersama-sama dengan kita untuk membagikan firman Tuhan. Berikut saya serahkan pada Pastor Jerry untuk melayani firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Walaupun di sini sudah jam 1 lewat saudara, ya terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami, saudara, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang ada di San Francisco, ya, puji Tuhan, saudara, ya. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Jerry Wulur, pelayanan saya dekat Lumpur Lapindo, saudara, Sidoarjo, saudara, ya, Jawa Timur, saudara. Apa yang telah dikatakan tadi, saudara, ya kita seangkatan, saudara, di sekolah Alkitab Batu Malang, saudara, dan panggilan kita berbeda, saudara, dan saya ada di Jawa Timur. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Terima kasih buat Pastor Edwin Datuhu dan Nova, itu Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, saat pagi hari ini, atau saya katakan tengah malam di tempat ini, saudara, kita akan melihat bagaimana keadaan sekarang ini. Saya tidak tahu keadaan di San Francisco tentang pandemi COVID-19 ini, saudara. Tetapi di sini, saudara, begitu luar biasa kejadiannya, saudara, dan sampai saat ini juga gereja-gereja tidak bisa untuk dapat beribadah, saudara. Nah, ada banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, saudara, baik physical distancing dan PSBB, saudara, dan banyak hal yang telah dilakukan supaya COVID-19 ini tidak berkembang dengan begitu luar biasa. Tapi kalau di San Francisco bagaimana keadaannya, saudara? Ya, puji Tuhan, ya saudara. Nah, banyak orang dengan adanya pandemi COVID-19 ini memicu timbulnya kecemasan, saudara, ya, karena tidak mampu mengikuti keadaan ini yang biasanya normal-normal saja, saudara, menjadi abnormal, saudara, ya. Dan sekarang, saudara, pemerintah kami sudah merubah status menjadi new normal, saudara. Saya rasa ketiga hal ini, normal, abnormal, dan new normal ini sangat berbeda, karena kalau bicara tentang normal dulu-dulunya oke-oke
aja saudara ya, tidak curiga satu dengan yang lain. Tetapi ketika masuk new normal, tetap perbedaannya luar biasa. Kita tidak tahu bagaimana lawan kita, apa dia membawa penyakit atau tidak. Sehingga segala sesuatu kita harus mengikuti protokol kesehatan, ya, harus memakai masker dan segala-galanya, saudara kesalam Tuhan. Untuk itu kita harus beradaptasi dengan baik dan cepat, karena ini tidak hanya sebentar saja, saudara. Di satu pihak, apabila COVID-19 ini meningkat, maka akan timbul banyak kecemasan yang terjadi, saudara. Terlebih juga di Jawa Timur, saudara, ya. Kita sudah masuk di new normal, tiba-tiba kemarin dilihat bahwa, wah, begitu banyak yang kena COVID-19 ini, saudara, ya. Nah, ketika kenyamanan sudah tidak ada lagi dalam diri kita, sampai timbul kepanikan yang ada, maka akan menjadi masalah sampai gangguan di dalam diri kita, menjadi gangguan psikosomatis, saudara. Ya, akan timbul gejala-gejala fisik yang sebenarnya tidak ada masalah, saudara. Ya, tetapi terasa ada masalah di dalam tubuh ini. Mengapa mengalami masalah, saudara? Semua itu karena pikiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita, sehingga saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak menjadi tenang, saudara. Nah, mari kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Amsal, saudara. Amsal 24, ayat yang ke-10 dikatakan demikian, saudara. Amsal 24, ayat yang ke-10. Saya rasa sudah dapat semuanya. Yakin saya akan membacakan atau kita baca bersama-sama. Ya, Amsal 24 ayat yang ke-10. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, saudara. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, saudara. Atau terjemahan yang lain mengatakan, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatanmu, saudara. Ya, di hari-hari ini kalau kita lemah, dikatakan, saudara, imun kita turun, maka mudah kita terkena penyakit, saudara. Ya, di dalam masa kesukaran ini, saudara. Itu sebabnya dalam menghadapi masa-masa hidup sekarang ini, tentu kita tidak dapat membohongi diri kita bahwa ada kecemasan dalam kehidupan pribadi kita. Ada kekhawatiran untuk seringkali menjadi bagian diri yang dapat menghantui kita di akhir-akhir ini, membuat kita sedikit mengalami kecemasan, saudara, ya, untuk menghadapi masa depan kita, saudara. Karena kita tidak tahu masa depan kita yang ada, saudara. Ya, baik di semua bidang, walaupun di semua aspek kehidupan kita, saudara, hari-hari ini, ya, betul mendapat dampak, saudara, akibat pandemik yang terjadi akhir-akhir ini, yang sedang melanda dunia ini, saudara. Ya, saya pikir dulu kejadiannya cuma hanya ada di Wuhan, saudara. Ya, tetapi ketika mulai menyebar, aduh, ketakutan mulai terjadi. Apakah itu akan datang di Indonesia, saudara? Dan akhirnya datang juga di Indonesia. Dan hal yang luar biasa terjadi, paling banyak di Jawa Timur ini, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sebagai kita yang percaya kepada Allah, orang-orang yang hidup di dalam firman Allah, saudara, maka kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa kebenaran firman-Nya sudah dinyatakan dalam kehidupan pribadi kita, yang sebenarnya menjadi kekuatan, yang sebenarnya menjadi penolong dalam diri kita untuk menghadapi hidup kita di hari-hari ini, atau di tengah-tengah ini, atau di masa-masa yang sulit ini, saudara. Karena itu, di samping kita memperhatikan apa yang terjadi sekeliling kita, saudara, yang terjadi di sekitar kita, saudara, segala fenomena keadaan persoalan yang terjadi, saudara, pada saat-saat, saudara, di mana, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat, kita memperhatikan, memberikan diri kita
kesempatan untuk fokus bagaimana firman Allah yang mengajarkan kepada kita, saudara kasih di dalam Tuhan, ya, itu menemukan jalan di mana kita itu harus tahu adalah bagaimana firman itu datang dalam diri saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Pertama, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan begini, saudara. Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, saudara. Ya, yang pertama ini dikatakan hidup kita ini kita harus kuatkan, kita harus teguhkan hati kita, saudara. Untuk menghadapi tantangan kehidupan yang seperti ini, saudara, menghadapi kenyataan hidup ini yang tidak mudah ini, saudara kasih Tuhan, tentu akan diperhadapkan atau mengalami berbagai kecemasan, saudara, ya, dalam menghadapi masa depan kita, saudara. Karena kecemasan di dalam diri kita, kenyataan ini, saudara, kita nggak bisa lari. Cemas terhadap berbagai situasi yang ada, saudara. Ada efeknya, saudara kasih dalam Tuhan. Ada dampak yang timbul dari berbagai situasi yang ada, saudara. Dalam pandemik ini, saudara. Ya. Di hari-hari ini, saudara kasih dalam Tuhan. Semua orang sangat mungkin menghadapi dengan berbagai kecemasan yang ada, saudara. Itu saya katakan tadi, ketika kita alami, saudara, masalah kecemasan ini, maka akan timbul gangguan psikosomatis yang dalam diri kita, saudara. Mulai kita merasa takut dalam diri kita. Jangan-jangan ya kita batuk sedikit, apakah ini COVID-19, saudara, ya? Saudara. Segala terjadi dalam diri kita itu, kita mulai takut, saudara. Akhirnya terjadi dalam kehidupan pribadi kita, saudara. Atau kita anggap sesuatu yang mungkin ini hanya sederhana aja. Sekalipun kecemasan itu, saudara, timbul dengan sendirinya dalam diri kita. Sangat mungkin mempengaruhi, saudara, dengan faktor-faktor yang ada di sekitar kita, saudara. Sebab ada dampak buruk yang pasti akan muncul di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya sebenarnya, saudara. Yang mengalami situasi kecemasan ini, saudara. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak sekali, ya, akibat timbul kecemasan yang ada, saudara. Ya, kecemasan yang timbul dalam kehidupan pribadi kita. Mungkin kita sudah berjuang, bergumul menghadapi tantangan ini, saudara. Kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Tetapi Alkitab juga ditunjukkan bahwa saudara kasih di dalam Tuhan, kecemasan dapat membuat orang itu kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa Allah sebenarnya bekerja di dalam kehidupan pribadi kita. Karena kecemasan seringkali menutupi pikiran kita, saudara. Kecemasan seringkali menutupi mata kita, saudara. Menutupi batin kita, saudara. Mata hati kita. Dan menghalangi kita untuk melihat potensi kuasa Allah yang sebenarnya Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi kita, saudara. Ini, saudara, yang timbul di dalam kehidupan manusia yang ada. Saudara. Kecemasan juga dapat membuat orang itu kehilangan kekuatan, kehilangan daya, saudara. Ya. Untuk menghadapi masa depan, saudara. Kalau di tempat ini, di Jawa Timur ini, saudara, ketika muncul pandemi COVID-19 ini, saudara, banyak yang di PHK, banyak usaha-usaha yang bangkrut, saudara, dan semuanya, saudara, sehingga timbul kecemasan di mana-mana, saudara, kasih di dalam Tuhan. Mereka tidak tahu lagi masa depan mereka, saudara. Tapi sebenarnya firman Tuhan katakan,
Ketika engkau sedang ada dalam kecemasan, kecilah kekuatanmu. Ayat Amsal tadi mengatakan ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Artinya, seberapa lama kita mengikuti Tuhan, seberapa lama kita mengenal Tuhan, seberapa lama kita tahu janji Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup melindungi kita, saudara kasih Tuhan. Tetapi ketika kecemasan itu datang dalam kehidupan pribadi kita, maka kecilah kekuatan kita. Itu kata firman Allah, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, tidak memiliki kekuatan. Engkau tidak memiliki kekuatan lagi. Engkau tidak memiliki kemampuan lagi, saudara. Engkau tidak memiliki sebuah daya untuk dapat menghadapi kenyataan-kenyataan ini. Atau menghadapi tantangan-tantangan untuk mencapai masa depan kita. Firman Tuhan katakan juga dapat berbuat seseorang itu tidak memiliki semangat. Tidak memiliki gairah lagi untuk melanjutkan perjuangan kehidupan pribadi kita. Yesus juga dalam keadaan manusia pernah merasa takut, pernah merasa cemas, pernah merasakan kelemahan pada satu waktu dia ada di Taman Getsemani, saudara. Ya. Dia berdoa, saudara kasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa peluhnya keluar seperti darah, saudara. Artinya ada pergumulan yang luar biasa. Untuk supaya dia tidak bisa mau melihat kenyataan yang akan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita, saudara. Dia datang lewat doa. Dia datang berdoa. Untuk apa? Supaya kekuatan ada kembali dalam kehidupan pribadinya, saudara. Itu sebabnya saya katakan Yesus sebagai manusia dia pernah lemah. Kealahannya begitu luar biasa. Dan dia tahu kehidupan pribadi saya dan saudara. Tapi disitulah kelemahan yang ada, saudara kasih di dalam Tuhan. Dia memberi contoh kepada kita. Ketika kita lemah, kita datang kepada dia di dalam doa kepada Tuhan. Haleluya, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Dan itu akan kembalikan semangat, kembalikan kekuatan yang ada. Itu sebabnya, saudara, ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami ketakutan yang ada, saudara, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya, saudara. Hal yang kedua, saudara, dengan jalan apakah, saudara, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Yang kedua, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Tuhan, saudara. Ya. Di dalam kitab Mazmur, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Mazmur 42, saudara. Mazmur 42 dikatakan begini, saudara. Ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ya. Pemazmur mengatakan begini, saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku, saudara. Rupanya pemazmur ini juga, saudara, pernah merasakan kecemasan yang begitu luar biasa, saudara. Sehingga dia mengatakan begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, saudara. Kalau kita mengalami kecemasan, saudara, kita akan bertanya kepada diri kita, saudara kasih di dalam Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bukankah Tuhan sanggup menolong kita? Bukankah Tuhan sanggup melindungi kita, saudara kasih Tuhan? Bukankah Tuhan sanggup memagari kehidupan pribadi kita? Tapi terkadang, saudara kasih Tuhan, kita begitu lelah dengan keadaan. Kita begitu lelah melihat keadaan yang terjadi sekarang ini, saudara. Ya, perasaan lelah, masalah setiap orang di tengah-tengah situasi saat ini
seringkali menjadi bagian di dalam kehidupan pribadi kita. Dan khususnya kita yang ada di dalam kondisi, di dalam situasi saat-saat ini, saudara. Situasi seperti ini seringkali menjadi alasan banyak orang untuk kemudian menyerah, saudara. Dan pada akhirnya mengambil suatu sikap, pada akhirnya mengambil suatu keputusan untuk tidak mau lagi berjuang menghadapi tantangan kehidupan ini, saudara. Kita berserah, kita pasrah dengan apa yang ada, saudara. Bahkan mungkin lebih parah lagi, saudara, dan mungkin lebih fatal lagi dalam konteks kehidupan kita. Kadang-kadang kita mengambil pilihan, saudara, atau kadang-kala kita mengambil sikap untuk meninggalkan Tuhan, saudara, di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, di dalam pola-pola kehidupan kita yang tidak lagi sesuai dengan firman Allah, saudara. Dan mungkin kita mengatakan, di mana Tuhan bekerja dalam diri kita. Kapan itu, saudara kasih di dalam Tuhan, saya dikirimkan video, ya. Orang India, saudara, membuang patung-patung mereka karena mereka mengatakan patung ini tidak sanggup menolong mereka lepas dari COVID-19, saudara kasih di dalam Tuhan. Mereka kecewa, tapi saya yakin percaya jemaat Tuhan tidak pernah kecewa ketika menghadapi persoalan masalah hidup kita, saudara kasih di dalam Tuhan. Kita tetap selalu kuat, kita tetap selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Karena Tuhan sanggup menolong diri saya dan saudara. Amin. Saudara, situasi seperti ini memang bukanlah situasi sederhana. Ya. Sebuah situasi yang tidak boleh kita anggap remeh sebenarnya. Namun pada sisi yang lain, tidak boleh cepat untuk kita bisa dapat menghakimi atau dengan memandang atau menyudutkan dari satu pihak, saudara kasih di dalam Tuhan. Kita mungkin mempersalahkan hal ini, mempersalahkan hal itu, saudara kasih Tuhan. Kita harus sadar bahwa situasi ini adalah situasi yang tidak mudah dalam satu sisi, saudara. Jangan sampai, saudara, kita kehilangan iman kita, kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Saudara. Yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong diri saya dan saudara. Amin. Ya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa janjinya menolong kita dan dia tidak menolong kita. Saudara. Dia tetap selalu menolong kita dan dia tetap selalu menjaga kita. Sebabnya firman Tuhan mengatakan, saudara kasih Tuhan, jangan kita tawar hati, jangan gelisah hatimu, saudara kasih di dalam kita. Kita harus kuatkan hati kita, saudara. Iman kita percaya kepada Tuhan. Karena Allah sanggup menolong kehidupan pribadi saudara. Apa yang menjadi ketakutanmu, saudara? Ya. Allah sanggup menolong dalam kehidupan pribadi saya. Dia ada bersama dengan kita. Itu sebabnya jangan kita tawar hati di dalam masa kesukaran ini, saudara. Di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Yang lagi wabah sekarang ini, saudara. Kalau kita dapat mengerti firman Allah, saudara, sebenarnya ini, saudara, adalah janji firman Allah, saudara. Ya. Itu kalau bicara tentang kitab Wahyu, meterai keempat, saudara. Ada wabah yang datang, saudara. Wabah itu datang bukan datang langsung sudah hilang, saudara. Tetapi itu akan selalu menyertai terus dalam kehidupan pribadi kita sampai dibuka meterai yang ketujuh, saudara. Saya tidak tahu lagi, saudara. Ada penyakit apa lagi yang akan datang pada berikutnya. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka ada perlindungan Allah, ada pertolongan Allah dalam kehidupan pribadi saudara. Ingat waktu kejadian itulah di Mesir, saudara. Di mana ada tanda darah, maka tidak ada kematian di sana. Tulah boleh datang dimanapun saja, tetapi kalau ada tanda darah, saudara, maka semua maut itu lewat dalam kehidupan pribadi orang-orang. Begitu juga saudara kasih di dalam itu. Saat masa pandemi ini, saudara, memang saudara ada
ketakutan yang luar biasa, ada kecemasan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan pribadi saudara, orang-orang percaya. Tetapi percayalah bahwa kita yang percaya kepada Tuhan ada perlindungan daripada Tuhan. Amin. Ya, saudara yakin dan percaya, saudara, ibu nggak usah mikir tentang COVID-19. Udah, kita pikirkan masa depan kita. Kita pikirkan tentang Tuhan. Kita pikirkan kita beribadah kepada Tuhan. Karena Allah punya perhatian kepada umat yang sudah kehilangan semangat, saudara. Allah punya perhatian kepada umat yang kehilangan antusias. Saudara. Allah punya perhatian kepada umat yang kehilangan sikap positif kepada Allah, saudara. Kehilangan optimismenya, saudara, untuk melangkah, saudara, ke dalam Tuhan. Tapi mari, saudara, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Allah sangat memperhatikan kita, saudara. Ya. Allah selalu menghiburkan kehidupan pribadi saya dan saudara. Ya. Agar mereka mengerti bahwa Allah sangat peduli, saudara. Allah sangat mengasihi, saudara. Ya. Dia mengerti setiap kehidupan pribadi saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Allah selalu mengerti tentang kehidupan pribadi saudara. Ketika kita ada persoalan yang begitu luar biasa terjadi dalam diri saudara, Dia mengerti setiap tetesan air mata saya dan saudara. Dia mengerti, Dia peduli, saudara. Inilah cara Allah mendidik umatnya dalam kehidupan pribadi saudara. Namun seringkali saudara mungkin kita merasa terlalu keras Allah mendidik kita, saudara. Tetapi inilah, saudara, ya, Allah melakukannya ini untuk kebaikan di kita, saudara. Dia menunjukkan hal ini supaya Dia menunjukkan bahwa kita ada perlindungan daripada Tuhan. Ya. Allah sangat memperhatikan kondisi kehidupan pribadi saya dan saudara. Allah sangat memperhatikan, saudara, ketika kita menghadapi hari-hari ini. Allah juga melihat bahwa Allah peduli kehidupan pribadi saya dan saudara. Allah peduli, saudara, tentang keluarga kita, saudara. Allah peduli tentang pekerjaan kita. Allah peduli tentang kesehatan kita. Walaupun kita ada dalam pergumulan, saudara. Allah tidak pernah lelah untuk memperjuangkan persoalan kehidupan pribadi saya dan saudara. Karena Dia tahu, saudara, kita berharap kepada Tuhan. Amin. Berharaplah kepada Dia, saudara. Dan tidak perlu takut, saudara. Tidak perlu cemas bahwa Allah turut bekerja di dalam kelemahan saya dan saudara. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang menjadi kecemasanmu saat ini? Apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Dia ada bersama saya dan saudara. Haleluya. Dia mengerti setiap persoalan saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Allah. Tapi saya yakin percaya hal ini, saudara, akan menjadi bagian kehidupan pribadi saya dan saudara. Ya. Jangan kita tawar hati di masa kesesakan ini, saudara. Artinya jangan kita menjadi lemah di dalam hari-hari kesukaran ini, saudara. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menguatkan kita. Saudara kasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat kubahkan. Mengapakah lagi di dalam kehidupan ini satu perkara yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu pun, tiada sesuatu tanpa Allah peduli. Mari angkat tanganmu. Allah mengerti, Allah peduli.
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul tanpa Allah mengerti. Saudara kasih Tuhan, Allah mengerti setiap pergumulan kehidupan pribadi. Allah tidak pernah lepas dari perhatiannya dalam kehidupan pribadi. Dia mengerti, baik dalam setiap persoalan ini, setiap masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi. Dia mengerti, baik dalam setiap kehidupan pribadimu, kesehatanmu, pekerjaanmu. Allah tahu. Haleluya, haleluya. Allah butuh supaya kita berkumpul dengan Dia. Allah butuh kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Allah segala persoalan yang kita hadapi akan dibiarkan berkumpul Allah. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan buat hari ini. Di mana firman-Mu sudah datang dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau yang dapat mengerti setiap kehidupan kami. Ketika kami lemah, ketika kami tawar hati Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami, menguatkan iman percaya kami. Dan biarlah kami tetap selalu berharap kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan bisa Francisco Tuhan. Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu setiap persoalan mereka, Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Hamba berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah setiap permohonan mereka. Jawablah setiap permohonan mereka Tuhan. Kalau ada persoalan masalah apapun Tuhan jawab. Tuhan tolong mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kuasa nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Apa yakin percaya kami sudah dikuatkan Tuhan lewat kebenaran ini Tuhan. Apa berdoa dan menyerahkan sedang jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Apa Tuhan yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan selalu tolong dan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan terima firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, percaya benar. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Jadi yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan buat kita. Sehingga kita boleh dikuatkan ya, masa-masa sukar sekalipun, apapun yang sedang kita hadapi, baik pandemi atau mungkin kita punya pergumulan pribadi, kita tetap berharap, percaya kepada Tuhan, menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita jauh lebih besar dari segala pergumulan-pergumulan. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita tutup, nanti Pastor Nova akan membacakan beberapa pengumuman. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Kita akan melihat pengumuman ya, yang berhari ulang tahun pada sepanjang minggu yang sudah lewat, yaitu Bapak Andy Lee pada tanggal 6
Bapak Endili pada tanggal 6 Juli, Sharon Chin pada tanggal 7, lalu kemudian Amina Fatima tanggal 9 Juli, dan hari ini juga ulang tahun dari saudara yang terkasih kita, Dewa Fatima. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih semua yang sudah berhadir ulang tahun di hari Minggu, kasih sedia Tuhan supaya kita dan semangat Tuhan akan minggu diperjalan kehidupan mereka. Dan pada minggu depan yang tahun besok tanggal 13 Juli saudari Ingrid Pamuji, anak dari Bapak Gunardi dan Ibu Bernadette, lalu kemudian pada tanggal 17 dan Ibu Yusa Petrus pada tanggal 17. Haleluya, puji Tuhan. Yesus memberkati, menolong masuk di tahun yang baru semakin besar. Kita akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan ya atas kehidupan pribadi masing-masing dari Ingrid, Fanny dan Ibu Yusa. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya memberkati semua saudara yang sudah dengan setia mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar berkat firman Tuhan, berkat lewat puji-pujian, bahkan terlebih kehadiran Tuhan menjadi bagian kita di sepanjang minggu yang akan berjalan. Terima kasih untuk Pastor Jerry yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Buat Pastor Jackson yang sudah jadi host, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ibadah tengah minggu kita, ibadah doa pada hari Selasa, dan kemudian pada hari Jumat juga kita tetap ada ibadah pada hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kita tutup ibadah kita. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to you. How great how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great how great thou art, how great thou art. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di akhir dari ibadah kami, Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami dari mulai pertengahan firman Tuhan sampai selesai. Di dalam ibadah ini, Tuhan, kami berdoa. Terima kasih kalau dimulai di minggu yang lampau, minggu yang sudah lewat, Tuhan sudah tolong. Sehingga beberapa kekasih kami, Tuhan, boleh masuk di tahun yang baru. Haleluya. Bapak Andy, juga Sharon, Tuhan bersama Bella,
mereka Tuhan sudah tolong masuk di tahun yang baru. Kami percaya di tahun yang baru ini mereka akan melihat berkat Tuhan. Mereka akan melihat penyertaan Tuhan. Mereka akan berjalan dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat yang akan memasuki tahun yang baru di minggu ini. Tuhan, besok Ingrid Pamuji akan masuk di tahun yang baru. Kalau Tuhan izinkan dia masuk di tahun yang baru, kami mohonkan berkat Tuhan buat Ingrid, supaya Ingrid boleh melihat anugerah Tuhan, supaya Ingrid boleh dekat dengan Tuhan, supaya Ingrid boleh melihat penyertaan Tuhan. Tuhan menolong lewat orang tuanya, Pak Gunardi, Bu Bernadette, Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka sekeluarga semuanya. Masa depan Tuhan siapkan buat Ingrid. Kami juga berdoa buat Penny, Tuhan tolong Penny, Tuhan Yesus, di saat ini dia menempuh pendidikan. Kalau Tuhan berkenan dia masuk di tahun yang baru, Tuhan berkati kehidupannya. Tuhan dalam pendidikannya sedang kuliah, Tuhan berkati kuliahnya Tuhan, supaya masa depan yang baik dia boleh persiapkan kuliah. Berikan dia selalu kesehatan, kekuatan. Tuhan apa menjadi doanya, doa orang tuanya. Tuhan, biar Tuhan boleh buka jalan, bahkan lebih baik dari apa yang dapat kami manusia. Terima kasih. Penny diberkati Tuhan, dan dia akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya dengan luar biasa. Kami juga berdoa Ibu Yusa, Tuhan tolong kalau Tuhan izinkan tanggal 17 nasi, Ibu Yusa masuk di tahun yang baru. Tuhan, ada hal-hal yang dihadapi di tahun yang lama, tetapi oleh kekuatan Tuhan, dia masuk di tahun yang baru. Kami mohonkan berkat Tuhan di tahun yang baru. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, pembelaan Tuhan. Dia boleh melihat bahwa Tuhan mengasihi. Dia boleh melihat bahwa ada satu pribadi yang maha segala-galanya, yang tidak akan pernah meninggalkan dia, yang berjalan bersama dengan dia, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, dia selalu ditopang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami semua juga di minggu ini. Tuhan sudah tolong kami masuk di minggu yang baru. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami yang masih tinggal di rumah maupun yang sudah mulai bekerja, Tuhan tolong, Tuhan jaga, tubuh bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Kami pribadi lepas pribadi, seisi rumah kami, bahkan anggota keluarga kami semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah kami semuanya Tuhan, jemaat Tuhan ini secara utuh oleh Tuhan. Berkat jasmani, tubuh yang sehat, finansial yang diberkati, tapi juga berkat dalam jiwa kami masing-masing. Ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan, ada kekuatan menghadapi segala hal yang sedang kami hadapi. Tapi berkat juga di dalam roh kami, pengenalan akan Tuhan yang semakin bertambah-tambah, iman yang semakin teguh, roh yang menyala-nyala untuk pelayan. Kami semua dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, Pastor Jerry dari Sidoarjo. Tuhan berkati hamba-Mu. Diberkati dia Tuhan sebagai kepala sidang dalam keluarga, bahkan seluruh sidang jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua di sepanjang minggu ini kami akan masuki bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kalau ada yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Kalau ada yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Kalau ada yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pemerintahan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari saat ini di tempat kita masing-masing, atau dimanapun kita pergi dan berada, dalam keadaan apapun yang sedang kita alami, kita akan tetap ditolong, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Sampai Yesus datang pada kali yang kedua, di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya.
dari mana malah petaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Berkati kita semua. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Happy Sunday. God bless. Puji Tuhan. Happy birthday, Bella. Happy Sunday, Tuhan Happy memberkati. birthday, Bella. Pastor Thank Reni, you. Saudara, Terima kasih untuk semua yang sudah join. birthday to you too, sister. Selamat ulang tahun yang ulang tahun di sepanjang ini. Memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pastor Jerry memberkati di pelayanannya. Terima kasih. Oh ya.